Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuadil Abdurrahman dengan NIM 418231173. Baik, di sini saya mau mereview jurnal yang berjudul Examining the Characteristic of Practical Knowledge for Public Facebook Community of Practice in Instructional Design and Technology oleh Jafir Lung yang telah diterbitkan di AIII Access pada 1 September 2022. Jadi latar belakang dari jurnal ini, Instructional Design adalah teknologi, IDT adalah bidang yang berkembang pesat dalam dunia pendidikan dan pelatihan profesional. Seiring meningkatnya penggunaan platform online untuk pembelajaran, banyak profesional IDT berpartisipasi dalam komunitas praktik daring, Online Community of Practice atau COPS, untuk berbagi pengalaman, meminta saran, dan menemukan solusi bagi tantangan mereka. Namun, sebagian besar literatur IDT lebih banyak berfokus pada lingkungan pendidikan formal dan kurang mengeksplorasi bagaimana praktisi IDT berbagi pengetahuan secara informal dalam komunitas daring seperti Facebook. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana pengetahuan praktis tacit knowledge dibagikan dalam komunitas IDT di Facebook menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami Natural Language Processing NLP untuk menganalisis pola komunikasi dan struktur topik dalam komunitas ini. Jadi tujuan penelitian dari jurnal ini, studi ini bertujuan untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana karakteristik teks, frekuensi kata, dan pola komunikasi dalam komunitas IDT di Facebook? Bagaimana karakteristik sentimen, entitas yang disebutkan, dan hubungan antar entitas dalam diskusi di komunitas ini? Yang ketiga, apa saja topik utama yang muncul dalam komunitas ini berdasarkan analisis topik modeling? Metodologi penelitian di jurnal ini mencari sumber data, yaitu dengan menganalisis 6066 unggahan publik dari 4 grup Facebook yang berkaitan dengan IDT selama periode September 2017 hingga September 2020. Data diperoleh dari versi mobile Facebook embassyfacebook.com yang memungkinkan pengambilan unggahan tanpa perlu menggulir manual. Yang kedua, proses pembersihan data. Sebelum dianalisis, data dibersihkan dengan menghapus unggahan tanpa konteks, misalnya hello, konten promosi dan tautan tanpa teks deskriptif, emoji dan simbol yang tidak relevan. Setelah proses ini, jumlah unggahan yang tersisa adalah 6066 unggahan yang relevan dengan penelitian. Yang ketiga, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Natural Language Processing atau NLP dengan beberapa teknik utama, yaitu analisis teks, menentukan panjang kata dan kalimat serta pola kata yang sering muncul. Yang kedua, analisis sentimen, mengklasifikasikan unggahan ke dalam kategori sentimen positif, netral, atau negatif. Yang ketiga, Name Entity Recognition (NER), mengidentifikasi entitas utama seperti istilah pedagogis dan teknologi pendidikan. Yang keempat, analisis hubungan antar entitas, menentukan hubungan antara konsep yang sering disebutkan. Yang kelima, pemodelan topik, yaitu menggunakan 2 teknik utama. Yang pertama, Latent Dirichlet Allocation (LDA) untuk mengelompokkan unggahan ke dalam topik-topik tertentu. Yang kedua, bertopik untuk mendapatkan topik dengan representasi yang lebih mendalam. Jadi hasil dan temuan penelitian ini yaitu pertama, karakteristik komunikasi dalam komunitas IDT. Panjang rata-rata unggahan berkisar antara 34 hingga 44 kata per unggahan dengan 2 hingga 4 kalimat per unggahan. Grup Instructional Designer dan Designer for Learning lebih banyak membahas strategi pembelajaran dan peluang karir. Grup Adobe Captivate User dan Articulate Storyline lebih banyak fokus pada permasalahan teknis dalam penggunaan perangkat lunak e-learning. Nah, yang kedua, analisis sentimen dan hubungan antar entitas. Sentimen positif lebih dominan di semua grup, 56% sampai 72% menunjukkan bahwa komunitas ini bersifat kolaboratif. Entitas yang paling sering disebutkan di sini adalah Learning Management System (LMS), e-learning, SCORM, Adobe Captivate, Articulate Storyline. Kurangnya pembahasan mengenai konsep
pedagogis dibandingkan dengan teknologi e-learning. Nah, di sini implikasi dan rekomendasi. Yang pertama, kurangnya pemahaman pedagogis dalam komunitas IDT. Meskipun komunitas ini sangat bermanfaat untuk berbagai pengalaman, jurnal menyoroti bahwa diskusi masih terlalu berfokus pada aspek teknis tanpa mempertimbangkan konsep pedagogis yang lebih mendalam. Yang kedua, pentingnya manajemen pengetahuan dalam komunitas. Jurnal merekomendasikan beberapa perbaikan untuk komunitas IDT di Facebook, menggunakan struktur tagar yang lebih sistematis untuk mengorganisasi topik, membuat panduan onboarding bagi anggota baru, mengadopsi standar kompetensi profesional untuk meningkatkan kualitas diskusi. Nah, yang ketiga, penggunaan teknologi untuk mendukung komunitas, mengembangkan alat berbasis machine learning untuk meningkatkan keterlibatan anggota dan permudah pencarian topik yang relevan, menggunakan dashboard analitik untuk melacak tren diskusi dalam komunitas IDT. Kesimpulan dari jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana komunitas IDT di Facebook menjadi ruang berbagi pengalaman dan solusi praktis. Dengan menggunakan teknik NLP, penelitian ini berhasil mengidentifikasi pola komunikasi sentimen dan topik utama dalam komunitas IDT. Namun, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan struktur pengetahuan dan integrasi konsep pedagogis agar komunitas ini dapat lebih efektif dalam mendukung anggotanya. Sekian review yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam review. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.